Hari ini gue ngobrol dengan seorang penyanyi dan pencipta lagu, Donna Maula, yang kita udah kenal 15 tahun lalu. 15 tahun lalu. Let's go. Donna, iya bener tahu. Gila lama banget. Kita kenal udah dari 15 tahun yang lalu. Lu tuh gondrong dulu, ingat gak? Iya, gue gondrong dulu. Lu dulu gondrong, datang dari Bandung. Betul. Ya kan? Terus gue dikenalin sama Mas Rudi, sama Mbak Tias, sama Mas Yoyo. Mas Yoyo. Yoyo Padi ya? Betul. Padi sebelum jadi beras tuh. Kan udah lama. Udah lama kan soalnya. Sekarang udah jadi bubur aja. Udah jadi bubur nanti. Iya, Mas Yoyo Padi. Terus gue kenalan sama lo. Lo dikenalinnya apa ya waktu itu ya? Pokoknya kayak orang yang mau nyanyi di soundtrack film Kambing Jantan kalau nggak salah. Betul. Iya. Jadi itu adalah project gua ngebantuin Mas Yoyo sebenarnya. Oke. Jadi itu ada dulu tuh nama bandnya tuh The Ox. Itu band lu? Bukan. Itu band fiktif. Band tapi nggak ada personil inti. Maksudnya gimana tuh? Jadi gua tuh di hire sebagai cabutan nyanyi di situ. Ada gitaris di hire untuk di situ. Jadi semuanya tuh additional semua. Jadi di Ox-nya apa? Di Ox itu hanya brandnya aja. Jadi di Ox itu bisa berganti-ganti. Rencananya Mas Yoyo seperti itu. Menarik banget. Iya. Jadi nggak ada personil tetapnya. Oh gitu. Gue lagi bikin band fiktif. Sumpah? Serius. Gue lagi bikin sebuah cerita judulnya Timun Jelita. Iya. Tentang seorang akuntan. Bapaknya meninggal, ngewarisin gitar. Terus hasrat bermusiknya jadi muncul lagi. Padahal umurnya 40 tahun. Terus dia bikin band sama saudaranya masih mahasiswi cewek. Tapi ini fiktif. Ini film? Cerita. Jadi gue gak tahu mau jadi novel atau nanti mau gue taruh di YouTube. Gue gak tahu. Tapi baru cerita. Lagunya gue bikin sendiri. Lu nulis lagi? Nulis lagu. Karena gue tahu lu suka main gitar dulu. Lu jazz gitu kan? Dulu sih. Mencoba jazz. Jazz. Dulu ya suka main gitar. Di OST Kambing Jantan ada lagu gue juga kan? Yang selamanya. Ya itu juga. Gue bikin sama teman-teman lain juga sih. Terus tapi gue lagi tahu nggak Pak? Ini gara-gara anak gue. Kenapa? Gue suatu hari ada formulir untuk mau nggak orang tua murid yang ngeband di acara sekolah. Orang tua murid ngeband di acara sekolah. Gue baca itu. Terus gue lagi dalam mode dimana gue akan ngomong iya ke hal-hal yang biasanya gue bilang enggak. Iya kan? Gue bilang iyalah. Ngeband gue Pak di acara sekolah. Sama bapak-bapak gitu banyak. Sama ibu-ibu justru yang punya waktu kan ibu-ibu. Iya kosong ya. Bapak-bapaknya biasanya kerja bapak ya. Kerja. Gue nanya yang mana bapak-bapak lain. Working. Oh iya working. Kenapa gue gak working ya? Tapi bisa ibu-ibu itu pada main. Lu main apa waktu itu? Gue main gitar. Main gitar. Ada yang main drum gitu. Ada main drum ibu-ibu. Tetangga gue ternyata tetangga gue ibu-ibu main drum. Yang nyanyi orang kan ini sekolah internasional ya. Yang main bass orang Korea. Yang nyanyi orang Brunei. Wow. Gitu-gitu. Seru banget. Iya seru banget. Nah gara-gara itu Pak, gue beli gitar lagi. Kan gue udah gue jual-jualin tuh. Gitar apa akhirnya beli? Gue beli Blues Hawk ya Epiphone. Oke. Gue beli Epiphone. Nah gara-gara itu gak bisa lepas gue lengket sama musik gue. Lo tau gak sih kayak masuk kembali ke masa lalu gitu. Gue nggak tahu. Kalau lo kan emang hidupnya di musik ya. Kalau gue itu hanya hobi soalnya. Hobi yang sudah lama gue tinggalkan. Tiba-tiba manggil lagi Pak. Nah gue tuh agak relate. Karena gue tuh sempat 8 tahun gue vakum gitu loh. Oh gitu? Jadi gue dulu main musik. Terus gue sempat berhenti. Di pas The Ox itu berarti lo penyanyi reguleran aja? Maksudnya di kafe kah? Atau? Enggak. Sebelumnya gue sempat sign sama label. Terus sign sama label. Terus sempat ngeluarin beberapa lagu. Abis itu setelah zaman The Ox itu gue sempat mati rasa. Oke. Di Ox itu lo umur berapa? Gue gak inget lagi. 20-an kali ya? Ya? Belasan kayaknya. Oke, kenapa mati rasa? Gue sempat kecewa sama banyak hal lah gitu loh. Apa industri? Industri, manusia, in person, tentang hubungan, banyak hal yang ternyata bikin gue mati rasa. Gue nggak bisa ngerasain apa-apa selama 8 tahun. Gak ngerti gue. Gak ngerti gue. Maksudnya gimana tuh? Karena seringnya gue kecewa sama orang lain. Contohnya, konkretnya? Kayak patah hati. Patah hati ya, itu yang tersimpelnya. Hubungan pertemanan, ternyata banyak orang-orang palsu dan menyebalkan yang bikin gue kecewa. Pekerjaan, banyak yang nipu, banyak yang culas gitu. Itu tuh menyakiti hati gue karena gue menaruh kepercayaan 100% gitu loh. Terus gue gak bisa ngerasain apa-apa di 8 tahun. 8 tahun? Gue gak bisa nangis. Gue nonton film tuh gak ada merinding-merindingnya. Asli. Terus gue pacaran, itu gak ada sparknya gitu. Cuman hubungan aja. Ini belum ketemu Yura berarti?
Belum. Oke. Ini zaman gue temenan sama bini lo. Sama Anissa? Iya. Iya, ternyata lo temenan sama Anissa. Iya. Anjir, Anissa dulu model di Bandung kan? Iya. Iya. Terus. Gue masih inget banget Anissa tuh kayak, Kak Dona, aku mau dijemput sama Radit hari ini. Bohong lo. Iya. Yang bener. Iya. Kapan itu kejadiannya? Dah, masalahnya adalah gue orang paling gak inget timeline. Oke. Tapi lagi kerja bareng. Lagi nongkrong. Lagi nongkrong. Anissa di Aziza nongkrong. Anissa Aziza nongkrong. Nah, gue tuh pendiam, gue tuh jarang banget nongkrong. Mungkin aneh buat orang lain, tapi gue tuh lebih senang di rumah. Jadi Tidak aneh. Kok nggak aneh sih? Ya karena gue juga gitu. Oh iya. Iya. Tapi aneh buat Vincent dan Desta mungkin. Karena mereka yang aneh menurut gue. Karena gue ditanya sama mereka, lu nggak nongkrong? Enggak. Ya terus. Ya akhirnya, itu pertama kali gue tahu dia lagi dekat sama lu. Tunggu dulu, dijemput di mana? Gimana? Jadi ceritanya lu lupa juga tapi. Gue lupa. Kalau nggak salah gue lagi di Burangrang. Gue lagi sama temennya di jalanan di Bandung. Oke. Ada dulu kayak deket situ ada Batagoriri. Batagoriri tahu. Ya ada daerah situ terus lagi nongkrong. Terus dia mau dijemput sama lu. Gue jemput dia ke Bandung ya. Iya, pokoknya dia mau ke Bandung aja. Lu mau ke Bandung aja. Oh itu first date gue Pak. Ya mungkin itu. Asli ke PVJ gue. PVJ sebelum ada burung merak di situ. Dulu sempat ada burung merak tau gak? Iya di PVJ. Yang di tengah-tengah itu kan? Iya. Itu aneh banget sih. Ada burung merak. Sampai sekarang tuh banyak binatang di situ. Oh gitu. Nah terus, berarti lo kenal Anissa? Kenal Anissa. Itu pas masa-masa tidak bisa merasakan apapun. Iya, itu gue lagi punya pacar dan gue nggak ngerasain apa-apa. Lalu. Terus udah habis itu gue akhirnya nggak bisa nulis lagu. Jadi gue nggak bisa bikin lagu karena nggak ada perasaannya keluar dari gue kan. Jadi gue kayak mati rasa aja. Abis itu rasa gue baru keluar lagi setelah ketemu Yura. Dia somehow nge-unlock gue gak ngerti caranya. Oke. Tapi perasaan gue yang selama 8 tahun dan kecewa gue dari zaman dulu akhirnya keluar semua. Lo ketemu Yura di mana? Gue siaran bareng di Bandung, siaran di radio. Oh, Yura Yunita dulu penyiar? Penyiar. Oke. Dia penyiar, lo juga penyiar? Gue penyiar. Terus Chinlock berarti? Nah, itu seru banget. Jadi dia itu siaran siang. Iya. Gue siaran malam. Nggak ketemu dong? Nggak ketemu. Okay. Ada satu hari dia malas pulang, gue datang kecepatan. Nah, jadi di radio dulu di OS Bandung, itu tuh ruang siaran sebelahnya ada tempat nongkrongan? Bukan studio musik buat live, buat artis datang buat live ada studio musik lengkap gitu. Yeah. Jadi waktu gue datang dia lagi main drum. Yura Yunita main drum. Lagi main drum di dalam, gue lagi buka pintu, terus gue ngeliat dia lagi main drum. Terus di otak gue, kira dia bisa main drum. Terus gue tanya, kamu bisa main drum? Dia, cuma gitu cool doang gitu loh, cewek main drum. Terus ini aneh dan gak pernah terjadi di hidup gue seumur hidup gue. Terus gue nyebut, aku pengen deh punya istri kayak kamu. Terus gue tutup pintunya, terus gue ngomong dalam hati, gue ngomong apa barusan? Kesebut aja Dit. Aneh banget Pak. Aneh banget. Karena semua teman-teman gue, sahabat gue tahu kalau gue tuh pemalu banget. Gue gak berani ngomong sama cewek. Pertama kali gue ngomong ke cewek kayak gitu, itu ke Yura. Abis dari situ besoknya dia langsung bawa cowok yang lagi dekat sama dia terus dia jadian. Dia takut sama gue. Oh iya sih, wajar sih. Gue aja berpikir, aduh gue kok bego banget ya ngomong kayak gitu. Abis lagi main drum lagi kan? Nyeremin banget gitu. Aku mau punya istri kayak kamu. Iya. Waduh gitu. Abis itu gue sama Yura bersahabat aja gitu. Kok bisa akhirnya ini pacaran? Setelah lama karena sahabatan, entah gimana caranya di tahun-tahun akhir sebelum kita jadian, itu kata Yura, ini versinya Yura, kita lagi nggak ada hubungan apa-apa, lagi nggak chat-chatan, lagi nggak apa, kita sahabatan dekat banget, cuma udah lama nggak kontakan. Dia lagi umroh, lagi umroh di Mekah, di depan Ka'bah dia lagi berdoa, lagi pengen minta jodoh katanya. Waktu lagi doa pas lagi sujud ada muka gue. Secara tiba-tiba. Serius. Malamnya, itu asar. Malamnya dia Isya sholat lagi minta jodoh. Ada muka gue lagi. Yang bener. Iya. Muka lo di mana? Di pikiran dia lah. Di pikiran dia lagi sujud gitu. Terus ada tiba-tiba bayangan muka gue. Terus dia pulang ke hotel. Terus lagi buka Instagram. Pertama keluar di Instastory adalah Instagramnya gue. Terus dia ngeliat gue kayak lagi sedih katanya. Terus dia ngechat gue, are you okay? Gitu. Itu pertama lagi kita ngobrol lagi. Are you okay? Terus? I'm okay kok. Pada saat itu gue tuh baru putus. Dan gue gak bilang ke siapa-siapa. Hah? Gue gak bilang ke siapa-siapa. Bisa kebetulan I'm okay. Terus dia bilang, aku punya ide deh. Kita kerja bareng yuk buat project Java Jazz. Gue pengen bikin sesuatu. Karena gue kan koreografer juga. Jadi gue bisa ngonsepin panggungnya bla bla bla. Ya udah yuk.
Habis dia pulang kita ketemu. Seminggu setelah itu kita jadian. Tunggu dulu. Itu kan temenan. Temenan. Oke. Gimana cara lompat pagar ya dari temenan ke pacaran? Kita ketemu, terus kita ngobrol konsepnya apa ya, terus kita latihan buat kerja kan? Buat kerja. Terus tiba-tiba someday gue lagi nganterin dia nih, terus gue berpikir, Yur, kalau misalnya kita pacaran aneh gak menurut lo? Lu mau gak jalan hubungan serius sama gue? Gue juga gak tahu apa drive-nya apa, gue tiba-tiba pengen ngomong gitu aja. Terus dia, ayo, dia bilang, udah pacaran. Oh gitu? Iya. Segampang itu tuh. Emang susah. Oh gitu ya? Dia gak bilang kayak, aku kehilangan, nanti aku bisa kehilangan teman, kehilangan sahabat. Kan biasanya cewek gitu kan? Enggak ya? Enggak. Karena momennya pas kali ya? Iya mungkin momennya pas kayak lagi udah diatur aja sama Tuhan gitu. Terus dari pacaran ke nikah panjang gak? Pacaran ke nikah lumayan panjang, gue lupa berapa tahunnya, cuman gue inget gue setahun pacaran sama dia gue langsung lamar. Terus 2 tahun pacaran gue lamar, terus abis itu lama banget baru 2020 kemarin gue nikah. Oke. Itu pun dari dia. Yang lo ke rumah gue kan bareng Yura kan ke rumah gue. Iya. Itu masih pacaran atau udah nikah? Masih pacaran. Oh berarti baru banget ya. Baru banget. Baru 4 tahun ya. Oke, nah momen lo ngerasain lagi itu pas ngeliat dia main drum berarti? Iya. Oh pas lo buka. Enggak. Setelah pacaran. Berarti pas jadian pertama masih belum bisa ngerasain apa? Belum bisa ngerasain apa-apa. Dia mainin lagu-lagu lama gue karena dia lagu-lagu kamu zaman dulu tuh bagus tau. Karena gue tuh dari album dia pertama gue yang bantu kurasi lagu-lagu dia gitu loh. Dia banyak tanya sama gue, terus dia mainin lagi di rumahnya. Bentar. Aneh banget. Apaan tuh? Maaf. Kena tangan lu kan? Iya kena. Oke, gue. Bukan, tidak mistis di sini. Terus dia mainin di ruang tamu dia mainin lagu-lagu gue hanya pakai piano. Nah ini pertama kali gue lagi duduk, terus tiba-tiba air mata gue keluar. Yang bener. Apa nih gue bilang? Terus tiba-tiba banjir. Tapi gue bukannya nggak gitu. Gue diem biasa. Kenapa nih? Tapi keluar air mata terus. Terus Yura respon pertama dia ngeliat gue. Kamu kenapa? Nggak tahu. Kamu ingat mantan kamu ya? Ini lagu buat mantan kamu ya? Bukan. Terus akhirnya gue makin nangis dong. Ada apa ini? Terus akhirnya gue izin ke toilet karena di situ ada bokap nyokapnya kan. Gue gak enak kelihatan gue nangis. Aku ke toilet aja. Terus gue setengah jam masih gitu, gue mikir ini kenapa gue. Nah itu momen pertama kali rasa gue keluar dan akhirnya tiba-tiba keluar saat berbarengan dan gue pusing banget dan gue bingung. Aduh gimana cara ngakalinnya ya, cara mengatasi ini. Salah satunya gue inget gue bisa menulis. Akhirnya semua di kepala gue tulis gitu loh. Nah setelah itu tuh anehnya gue tuh sangat sensitif. Kayak misalnya gue di kafe nih. Ini mungkin aneh buat semua orang. Gue di kafe ngedengerin sebelah gue cerita. Ada orang lain curhat sedih misalnya. Gue tuh bisa ngerasain 10 kali lipat sedihnya. Oke. Dan gue kan sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Jadi kalau ada orang cerita tuh gue bisa perasaannya tuh ke gue tuh kayak aduh kasihan ya. Terus gue mikirin gue yang tanggung jawab yang seharusnya bukan tanggung jawab gue gitu. Akhirnya gue ambil. Terus gimana caranya ngeluarinnya? Akhirnya gue tulis. Lo sampai sekarang masih suka kepikiran, suka empati sama orang gitu? Iya. Oh sama kayak Anissa berarti. Anissa juga kayak gitu. Dia kalau ngeliat berita apa nangis. Iya gue kepikiran. Ngeliat apa nangis. Yang sedih-sedih gitu ya? Mau yang sedih, mau yang bahagia gue ikut bahagia gitu. Berarti artinya dari momen lo gak bisa ngerasain apa-apa sampai sekarang kayak kebablasan gitu ya? Iya agak ekstrim gitu loh di dalamnya. Malahnya agak ekstrim. Terus ininya ngebantu gak dalam proses kreatif lo? Semua perasaan intens ini. Tadi kan akhirnya lo bilang lo nulis. Iya. Gimana jadinya cara lo mensarikan itu jadi sebuah karya gitu? Akhirnya proses penulisan lagu gue tuh mungkin aneh buat yang lain. Tapi buat gue ketika ada perasaan itu premisnya gue ngambil satu premisnya yang paling penting apa? Ini urgent gak untuk dibicarakan, untuk didengar orang lain? Biasanya awalnya itu gue, oh ini penting nih gitu. Abis itu gue kayak bikin film 1,5 jam di kepala gue tentang cerita itu. Kayak gue ngebayangin dari awal sampai akhir, dari ketemu, dari meet cute-nya semua sampai endingnya sampai beres. Abis itu gue press jadi cerpen. Film 1,5 jam gue press jadi cerpen. Abis itu cerpen 1 lembar itu gue press lagi jadi lirik 3 menit. Nah si aransemen yang gue bikin itu adalah background film 1,5 jam di kepala gue. Rasa 1,5 jam ini gue jadiin aransemen di lagu itu, notasi dan aransemennya. Nah jadi si perasaan gue yang ekstrim itu gue tuangin dulu ke yang tadi yang besar itu.
terus gue press, terus gue ambil ini kayaknya yang penting yang harus orang kasih tahu dong. Karena beberapa cerita dan tulisan ada kayaknya ini nggak usah orang tahu deh gitu loh. Yang ekstrim. Jadi gue pilih lagi dari yang semua ekstrim. Jadi lagu-lagu gue tuh kebanyakan jarang ada yang in the middle gitu loh. Kalau nggak happy banget, kalau nggak sedih banget. Oke, nah berarti awalnya belum notasi ya, baru berupa premis cerita ya? Premis cerita. Oke, premis cerita itu tadi lo bilang jadi satu lembar, abis itu jadi bait-bait lagu. Iya. Berarti lirik dulu baru notasi. Kalau gue ya. Oh. Kalau lagu slow. Kecuali lagu upbeat ada yang minta nulis, kan banyak yang minta gue tulisin lagu kan. Gue pengen lagunya upbeat, yang asik dibikin joget. Gue pasti kalau ini gue harus berangkatnya dari beat. Gitu. Dari beat baru ke notasi baru ke lirik malah. Berarti beat, maksudnya beat drum atau apapun itu, rhythm lah pokoknya. Iya, rhythmnya harus enak dulu. Baru apa lo top lining gitu, nyanyi la. Iya, gitu. Betul. Wah, seru juga ya. Iya. Kalau di luar kan banyak pencipta lagu tuh justru dari beat ke notasi. Ya shouting aja di dalam studio, nah, apapun itu baru di chop gitu. Pencipta lagu di luar tuh banyaknya kayak gitu. Kayak gitu ternyata teknisnya. Teknisnya kayak gitu. Abis itu baru diisi lirik sama mereka terakhirnya. Makanya banyak lagu-lagu luar tuh secara beat enak banget ya ini gitu. Karena yang dibelain beatnya dulu. Iya, termasuk lagu-lagu Korea. Kalau misalnya teman-teman Korea yang idol gitu. Gue sempat nanya, ini liriknya apa sih? Aduh, liriknya tuh gak nyambung banget lagi gitu. Orang-orang yang pada ngerti Korea selalu bilang kayak gitu. Liriknya tuh biasa banget, malah kadang-kadang gak nyambung. Liriknya tuh cheesy banget atau ini gitu. Tapi beatnya enak. Kenapa lo gak kayak gitu untuk semua lagu? Karena kalau lagu slow gak mungkin bisa ya? Iya, tapi untuk gue pribadi kalau misalnya lagu untuk gue, walaupun lagunya upbeat, gue tetap berangkat dari lirik. Karena buat gue tuh menyanyikan sesuatu, gue ada sesuatu yang ingin gue sampaikan. Jadi kata per kata itu penting buat gue, dan gue tuh sangat concern sekali. Kalau lu sempat dengerin lagu-lagu gue nanti, gue tuh sangat concern dengan penggunaan kata-kata karena gue takut sekali lagu gue dinyanyikan oleh anak kecil dan imbasnya kurang oke gitu loh. Jadi Jadi gue lumayan, lagu gue dan Yura tuh sangat memikirkan kata per kata gitu loh. Iya, anak gue 3 tahun nyanyi Blackbird kemarin. Blackbird kayak ngerti aja. Tengah-tengah dia nggak tahu kata apa, gitu. Anak gue tuh si Aca tuh. Oke, gue ngelihat ada satu lagu lo nyanyiin depan Yura kalau nggak salah, malam-malam atau apa. Terus tapi liriknya bagus banget. Cuma gue lupa persis liriknya ya. Tapi tentang hidup atau apa gitu. Hai, perkenalkan, anjir, aku jiwa yang bertahan. Pas sedih banget, Pak. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Iya. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Iya. Konon jika selamat aku semakin hebat. Iya. Itu lagu gua Daur Hidup. Judulnya Daur Hidup. Ini yang di album ini? Album ini. Yang judul baru. Albumnya Daur Hidup, dan lagu pertama yang gua keluarin tuh Daur Hidup. Oke. Katanya albumnya udah rilis beberapa bulan lalu kan? Udah sebulan setengah. Ya. Single pertama Daur Hidup. Judul albumnya Daur Hidup. Betul. Udah berapa lagu yang rilis? 9 lagunya udah rilis semua. Kenapa nggak, kan katanya sekarang zaman single-single satu-satu. Itu kenapa lo harus 9-9-nya? Sebenarnya gue udah ada beberapa single, ada Menari Sampai Tua yang sudah keluar. Terus Bercinta Lewat Kata sudah keluar. Terus tadinya tuh gue tuh punya mimpi bikin album ketika gue umur belasan, pas zaman The Ox. Sebelum The Ox gue mimpi, gue pengen banget punya album. Zaman itu album lazim. Tapi setelah gue mati rasa, gue tuh mengubur mimpi itu, Dit. Jadi gue udah gak punya mimpi itu. Sampai akhirnya kemarin setelah lagu Bercinta Lewat Kata, terus yang pendengarnya banyak, Yura bilang kayaknya kamu harus hidupin lagi deh mimpi masa kecilmu, katanya. Untuk punya album. Terus terus gue pikir buat apa gitu. Aku udah cukup happy kayak gini, udah cukup kok kayak gini. Karena proses yang paling menyenangkan buat gue adalah bikin karyanya pada saat itu. Gue tuh suka banget nulis dan suka banget nge-produce, nge-aransemen tuh gue cinta banget momen-momen itu. Gitu. Tapi gue tuh selalu mengeluh sama Yura, sayang kenapa ya nggak ada yang bisa ngertiin aku. Untuk segala hal. Karena gue running label gue juga kan. Gue sama Yura bikin label namanya Merakit. Which is albumnya Yura lewat itu? Iya lewat situ. Oke, lalu. Terus gue ada artis juga di bawah gue, dan gue banyak orang yang bilang gue bisa ngertiin mereka. Gue punya dance company juga. Company? Iya. Anak-anak gue bilang, Mas Dono bisa ngertiin kita banget sih. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi gue ngerasa gak ada yang bisa ngertiin gue. Gitu loh. Karena gue dari kecil terbiasa ngambil tanggung jawab dan beban. Dan semua orang sampai sekarang menitipkan beban itu ke gue. Nah, berarti lo tipe yang ini ya?
lo akan membuat orang lain happy. Tapi meskipun lo lagi sedih dan orang nggak ngerti lo kayak gimana. Oke, terus. Karena yang orang tahu gue tuh yang kayak gini aja, yang udah ngobrol. Kelihatan lo happy sih memang sih. Iya, tapi di dalamnya tuh kacau banget gitu loh. Nah, Yura tuh bilang gimana orang lain mau ngertiin kamu kalau orang lain nggak tahu kamu sebenarnya kayak apa. Jadi lo harus ngasih lihat lewat lagu lo. Nah, gue bilang waktu itu. Tapi aku nggak mau cerita sama orang gitu. Aku nggak mau kelihatan rapuh di depan orang lain. Aneh gitu. Aku sebagai laki-laki nggak mau kayak gitu. Bikin aja lagu tentang kamu. Gitu. Saya, ya udah deh gitu. Kita seumuran, Dit. Terus buat gue ya udah, gue sudah menutupi selama segitu umurnya. Gue sudah mempertahankan pride gue dan ternyata tidak berjalan baik-baik aja buat gue. Karena lo merasa tidak dimengerti orang. Iya, terus akhirnya ya udah deh. Di sisa umur gue coba deh cara yang lain, cara yang Yura ini gue cobain. Akhirnya gue rilis album ini. Ini album ini berarti album pertama. Album pertama. Setelah kan dulu kan pernah punya ada di label kan. Iya, nah single, itu belum ada. Single. Terus sekarang album pertama lo di umur sekarang lagi. Oke, lo produce semua juga. Lewat label lo juga. Oke. Gue pengen belajar strategi nih karena kan gue lagi ngerjain lagu juga kan. Berarti lu dalam kepala lu udah pengen ngeluarin album itu lo tahu pasti ya. Oke, ini akan jadi album. Udah tahu berapa lagunya dari awal? 9? Belum tahu. Belum. Cuman gue udah tahu dari awal ketika oke deh, aku bikin album sayang. Tapi aku mau judul payung besar album aku dan judul albumnya adalah Daur Hidup. Oke, itu udah tahu. Kenapa enggak langsung full album keluar di satu tanggal? Kenapa harus ada single-singlenya dulu? Tadi kan lo bilang single-single yang udah keluar. Karena sebelumnya gue nggak mau bikin album. Oh, tapi kalau lo tahu mau bikin album, lo tidak akan mengeluarkan semua single itu? Ada kemungkinan gue keluarin 1-2 dulu. Kalau gue belum punya lagu sama sekali. Lebih baik gue keluarin 1 dulu. Terus lagu kedua. Biasanya kalau gue single 1, single 2 baru album gitu loh. Oh, nah single 1, single 2 yang keluar ada dalam album, masukin? Iya, ada dalam album. Kalau di Spotify kan ada listnya tuh. Itu bisa dimasukin gitu? Bisa dimasukin. Tapi menurut gue kalau secara bisnis itu bisa gue lakukan ketika artisnya belum dikenal siapa-siapa. Jadi single pertama adalah Hai, ada gue di dunia ini gitu. Single kedua butuh buat ngasih tahu gue musiknya kayak gini. Single ketiga buat ngasih tahu jati diri lu sebenarnya ini album gue. Jadi presentasi untuk perkenalan dulu. Tapi kalau misalnya orangnya udah well known, langsung album juga gak jadi masalah. Karena single itu hanya buat ngetis ya sebenarnya ya. Tapi kalau udah punya album ya udah kasih. Kalau udah punya lagu banyak album aja. Betul. Tapi bukannya nanti kayak akan lebih cepet keganti, maksudnya lebih cepet ketutup lagu lain. Kalau lo ngeluarin langsung semua banyak, nggak juga ya? Nggak juga, karena kalau dulu sih iya. Kalau zaman dulu, sekarang tuh jempol kan bisa menentukan mau dengerin lagu apa aja. Kayak misalnya gue udah ngeluarin 9 lagu ini nih. Orang tahu paling lagu Bercinta Lewat Kata sama Daur Hidup yang tadi lu bilang. Ada beberapa lagu lain yang orang lain sudah dengar, cuman perhatiannya belum ke situ. Oke, karena album lo udah ada di Spotify katakanlah, orang bisa aja dengar karena ada semuanya. Tapi belum tentu itu yang akan diramein, apa gimana tuh maksudnya? Iya, dan kita nggak tahu itu akan rame apa nggak. Gue akan ambil contoh, albumnya Yura yang terakhir, album ketiganya Tutur Batin. Albumnya kalau nggak salah umurnya udah 3 tahun. 3 tahun, oke. 3 tahun. Tutur Tapi Batin. Sampai sekarang masih bisa diperes lagu-lagunya. Oke, berapa lagu tuh? 10 nggak salah. Oke. 10 lagu. Jadi artinya apa nih? Dia keluarin nih. Iya, terus? satu lagu fokusnya di situ lagu Tutur Batin waktu itu. Tutur rame. Batinku gitu. Kita tunggu aja, kita stress dulu. Sebelum kalau kita ngeliat di kantor ada grafiknya turun apa enggak gitu. Kalau grafiknya mau turun, kita mulai merencanain nih next singlenya apa gitu loh. Yang mau kita fokusin. Jadi kita nyebutnya fokus track. Untuk fokus track pertama Tutur Batin nih. Tutur Batin. Abis ini fokus tracknya apa? Oke, kita coba lempar lagi ke pasar. Semua lagunya kita dorong dulu deh. Ingetin lagi kamu punya album. Caranya? Pakai sosial media sendiri aja. Oh, di-share aja linknya? Di-share linknya. Ini kita share lagi link albumnya, bukan link lagu-lagunya. Link, kalau di Spotify kan ada paling atas. Iya. Ada link albumnya. Share lagi. Okay. Kita lihat growth-nya yang paling gede yang mana. Growth-nya. Dunia Tipu-Tipu nih. Oke, kita naiki Dunia Tipu-Tipu. Kita plan bikin apa gitu loh. Kita peres lagi gitu loh. Oke, ntar udah agak turun, kita mau mana? Tis lagi. Ini yang ini, oke, kita peres lagi gitu. Oh gitu. Iya, karena fokus manusia di zaman sekarang itu pendek banget. Jadi kalau kita suguhin yang gitu, mereka akan fokus di sini gitu. Berarti artinya ini dong ya, kayak
nggak jadi soal mau single apa album ya. Sebenarnya ya. Karena pada akhirnya kalau emang udah nasibnya rame ya rame, dan kita bisa lihat mana yang bisa kita bantu supaya jadi rame gitu kan. Betul. Berdasarkan data kan. Pemilihan kalau di album lo 9 lagu ini nggak? Ini gua nanya ngasal aja ya, karena gua nggak ngerti ini. 9 lagu ini ada nggak yang kayak ya udah deh biar ada gua bikin deh gitu lagunya supaya jadi 9 supaya jadi album, atau memang semuanya semua pikiran lo jadiin jadi yang terbaik gitu. Penulisan di album gua tuh ketika gua memutuskan untuk membuat album, mungkin lagu yang gua bikin untuk album ini ada sekitar 40 laguan. Terutama lagu Daur Hidup, itu adalah lagu terakhir yang gua bikin. Hah? Padahal itu keren banget. Iya, karena gua udah tahu payungnya apa. Ini sebagai contoh ya, gua udah tahu payungnya apa, judulnya harus Daur Hidup. Berarti gua harus bikin lagu tentang Daur Hidup. Gitu loh. Gua mungkin untuk lagu itu sendiri aja gua mungkin bikin 20 laguan. Untuk lagu Daur Hidup. Untuk lagu Daur Hidup ada 20 versi Daur Hidup. 20 versi Daur Hidup. Gua bikin gitu. Bukan ini lagi. Udah beres sampai akhir gitu. Terus gua bikin, Yura kan selalu dengerin ada di sebelah gua terus kan. Sayang ini bagus banget lagunya yang ini udah keren banget, ini udah best banget kata dia gitu. Terus di hati gue, enggak bukan ini. Gue lempar lagi. Sampai akhirnya kemarin Yura sempat ikut maraton di Tokyo. Dia lari maraton. Habis beres maraton, gue tuh 2 minggu lagi gue harus submit si album gue ke Spotify dan kawan-kawan. Belum ada lagu ini, lagu Daur Hidup. Terus gue bilang ke Yura, sayang kita extend di sini aja. Aku butuh waktu di Tokyo. Akhirnya diam di Tokyo, hanya diam di hotel sama 10 hari. Gue bikin lagu tanpa ada gitar. Tanpa ada macam-macam, jadi gimana pake ya? Apa? Akhirnya gue pakai GarageBand di handphone. Oh, yang dipencet tuh sih. Gue gitu doang, ngeraba-ngeraba, gimana ya? Terus gue bikin lagu. Gue belum depresi gue balik lagi waktu itu. Oh, stres. Sampai akhirnya temen gue waktu itu yang sekarang jadi apa? Yang ngurusin musik gue bilang, Kak, kenapa gitu? Aku udah pusing banget, depresi banget. Aku nggak ketemu lagunya gitu loh. Terus gue udah mulai agak marah-marah, agak cepet ngomongnya. Terus dia bilang gini, Kak udah gak usah dipikirin gitu loh. Bebannya dilepasin dulu Kak. By the way gue gak pernah sharing sama dia. Tapi dia bisa feel itu. Bebannya lepasin dulu, ceritain aja. Kamu sebenarnya kayak apa. Orang-orang tuh harus tahu Kak Dona seperti apa. Gak apa-apa Kak, gak usah disetir sama Kak Dona semua gitu. Kak Dona biar jadi supir, biar aku bonceng aja dulu sekarang. Biar aku yang setirin Kak Dona sampai tujuan. Artinya dia bilang, udah lu gak usah take control semua gitu loh. Lu gak usah berusaha ngontrol semuanya dan bebannya ada di lu. Buat sekarang, biar gue yang nyetirin lu dulu. Ya, biar bebannya dikasih ke gue dulu aja. Lu fokus aja bikin lagu ini dulu, ceritain dulu seperti apa orangnya. Oke, dia ngurus hal-hal teknis di sana gitu? Hal teknis semuanya dia urusin. Oh, I see, oke. Pokoknya intinya beban di kepala lu tinggalin dulu deh Kak. Gitu. Oke, pokoknya lu lagu aja. Lagu aja, di situ beban, entah kenapa di kata-kata itu gue kayak, bener ada lagi. Ada yang mengurusin gue lagi, ada yang mau ngertiin gue. Terus udah malam itu gue bisa bikin lagunya Daur Hidup itu. Gitu. Ternyata momennya cuma secara itu lirik ya, secara lirik. Abis itu pulang ke Indonesia, pas ada di kepala gue kayaknya gue udah dapet deh. Gue balik ke Indonesia, mungkin yang gue lihat di itu tuh gue di mobil gue udah ada gitar. Gue lagi di kamar hotel, terus gue sayang aku udah ada. Iya, gue ngeliat tuh. Gue nyanyiin buat dia. Iya gue ngeliat Yura cuma setengah kan, mukanya kan gak kelihatan cuma rambut doang. Itu Pras Teguh atau Yura kan gue gak tahu kan rambut doang. Iya terus lo nyanyiin buat dia, terus dia nangis kan? Iya dia nangis. Asli. Gitu kurang lebih. Asli tuh momen itu. Gila ya, benar-benar dua orang seniman ya kalau menikah tuh kayak gitu ya. Iya. Oke. Gue dikirimin sama Anissa juga soalnya yang itu. Sampai si Yura nangis apa terus gue nontonin, gue dengerin. Nah kalau kalian kerja satu label, lu ngurusin dia pula, lu nulis lagu sama dia juga penyanyi. Kalau gue tuh selalu berpegang teguh ya, yang namanya pasangan itu kayaknya kerjanya mending nggak bareng deh. Soalnya kayak Anissa aja kan semua orang nanya. Kadang misalnya ada brand datang, Bang, kalau ngurus Anissa bisa lewat lu nggak gitu, mau ada deal ini gini-gini. Aduh dia punya tim sendiri gitu, dan gue nggak mau nyampurin Anissa gitu, karena buat gue pekerjaan itu bukan sesuatu yang asik buat dibarengin gitu. Saudara pun gitu gue, ke adek gitu, gue jarang mau kerja bareng saudara gue. Nah kalau lu malah terus-terusan berdua, ada challenge khusus nggak tuh? Ada kekurangan dan ada kelebihannya. Oke, gimana tuh? Kekurangannya seperti lu tadi, kita nggak punya nggak punya waktu khusus hanya dengan keluarga dalam tanda kutip. Karena nyampur ya? Karena nyampur semua. Gue nggak punya
nggak punya waktu tenang. Gue dan Yura nggak punya waktu tenang. Tapi di lain sisi itu adalah kelebihannya gitu loh. Kita tuh bisa mengambil keputusan, bisa brainstorm, dan dengan dinamika sosial media yang sekarang, kita kerja di industri dengan sosial media yang cepat sekarang, kita bisa ngambil keputusan jauh lebih cepat dan lebih efektif sebenarnya. Iya. Tapi itu balik lagi kekurangannya. Kita tuh bisa udah mau tidur jam 11 malam, jam 12 misalnya udah mau tidur, udah matiin lampu, terus tiba-tiba Yura, sayang aku punya ide. Gimana kalau nyalain lampu lagi. Itu yang gue lakukan tapi gue sendirian. Sayang aku punya ide. Marisa udah tidur. Berisik. Bisa besok aja nggak dia bilang. Soalnya gue kadang gitu tuh. Yeah. Kadang malam-malam baru nyala ya. Kita seniman-seniman tuh kadang malam-malam baru. Tim lu yang paling dekat sama lu siapa? Tim gue paling dekat. Nggak ada yang paling dekat. Yang bisa lu ajak ngobrol tentang ide biasanya? Biasanya Kania yang aku gangguin. Kania biasanya. Iya, gini tapi aja. udah jarang ya. Dulu sih. Kania lu tidur di bawah di kasur Radit. Jadi ketika Radit bangun, sayang aku punya ide. Bisa besok nggak? Kania, aku punya ide. Bisa ngobrol sama Kania. Agak canggung sih. Itu agak canggung buat keluarga ya. Tapi dulu gue kayak gitu. Ya. Dulu tuh gue masih kayak malam-malam karena produser gue nelponin gue juga jam 12 malam, jam 11 malam, film ya. Iya. Terus akhirnya gue kebawa kan kerja kayak gitu. Cuman sekarang udah relatif udah enggak ya, udah jarang ya. Dulu gue sering gangguin dia malam. Fitri ada anak AE gue malam. Puput anak event gue. Tapi sekarang tuh nggak tahu kenapa gue kayak lebih mellow sih. Mungkin karena umur juga kali ya, udah mulai capek ya. Tapi tetap nyalanya pas malam. Nah itu kadang-kadang nulis sendiri sih paling. Cuma kalau lo enaknya Yura sama-sama bangun gitu ya. Bangun. Tapi di sisi lain juga balik lagi, gue juga tiap ngobrol itu, aduh ini bisa besok nggak ya? Tapi ini idenya lagi bagus lagi. Jadi hati gue juga, ini gimana ya, lanjutin apa enggak? Biasanya gue lanjutin dulu sampai kita lanjut besok ya gitu. Biasanya itu udah mau azan subuh tuh. Iya. Waduh, itu ekstrim sih. Enggak itu ekstrim itu. Tapi jarang-jarang kayak gitu sampai segitu jarang. Biasanya tuh dari obrolan sejam paling lama kita udah gini kita obrolin besok ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi seru banget sempat beberapa kali mungkin kayak hitung jari sama bertahun-tahun sampai tuh. Sampai subuh tuh ada juga. Yang susah disengage-nya tahu gimana caranya disengage pas lagi acara keluarga, lagi sama anak-anak gitu kan, lagi pergi. Tapi kepala lo lagi pengen mikir. Ya. Pernah nggak lo kayak gitu? Lagi di mall, lagi di mana? Iya. Anjir nih gue gimana ngeremnya ya gitu. Nah, itu agak susah gue juga. tuh dari kecil nggak pernah berhenti mikirnya. Iya ya. Susah ya. Jadi nggak gue rem akhirnya. Biarin aja gitu. Nggak tahu ya kalau gue belum punya anak soalnya, Dit. Oke. Gue sama Yora memutuskan untuk belum punya anak sampai sekarang. Jadi gue belum ada concern itu. Karena gue bareng sama Yora, dianya kan juga sudah dewasa dan sudah. Jadi gue berpikir tentang kerjaan dia mengerti. Beda dengan anak-anak, kalau mereka kan butuh perhatian lebih. Betul. Ya mereka nggak mau tahu papa lagi kerja nih di otak gitu. Betul. Enggak, waktunya sama aku sekarang. Tapi nanti kalau suatu saat lo udah memutuskan punya anak ya, terus punya anak tuh apa ya? Menurut gue kayak lo harus bagi waktunya lagi gitu. Karena kalau gue tuh sering nyuekin anak gue soalnya kalau misalnya lagi kerja. Terus anak gue bilang, "Pa, gini-gini, Pa." Gue kan masih in the flow kan. Terus Anissa bilang, "Itu si Alia dari tadi ngomong, maaf Kak," gitu. Jadi gue sekarang harus misahin kalau kerja tuh jangan deket dia dulu. Karena takutnya dia ngerasa dicuekin, Pak. Iya gak sih? Itu membekas tuh di anak. Iya makanya. Oke, terus soal album ini ada 9 lagu. Single pertama yang Daur Hidup. Ya. Itu kata-katanya lu dapetnya gimana? Itu bagus banget sih menurut gue. Gue berusaha bercerita jujur tentang hidup gue aja intinya. Dan dapetnya malam itu. Kan lu bilang ada 20 versi. Iya. Itu mirip-mirip sama Enggak. Sama sekali nggak. Terus yang 20 itu 19 lain itu lo apain? Gua buang aja. Lo buang? Lo buang? Boleh pinjam laptop lo gak? Boleh. Sayang banget. Boleh. Gue bikin satu lagu aja capek banget tau. Kalau mau bantu gue bantuin deh. Kapanpun lu bikin lagu, lu butuh bantuan gue akan bantu lu. Siap. Cuman gue lebih ke arah, kok lu tega banget? Emang harus kayak gitu ya? Gue harus tega. Misalnya gue lagi nulis nih, gue ada punya premis lagu bagus nih, terus gue lagi nulis. Gini kebiasaan gue yang jangan dicontoh sama orang lain karena sayang juga. Gue tuh selalu kalau nulis lagu, terus agak apa ya lirik selanjutnya, agak mentok nih dikit, udah gue buang. Buang atau simpen? Buang. Karena buat gue penulisan kecuali gue cerita dulu. Buat gue penulisan yang bagus buat gue adalah ketika gue nulis dari awal sampai akhir nggak berhenti. Karena itu yang jujur keluar dari gue.
Gue tulis dulu semua, beres, udah. Kecuali ada satu kata pengen gue ganti, nggak apa-apa deh gitu loh. Tapi kalau ini mentok sampai ref misalnya, mau refnya apa ya? Terus gue agak mikir 10 menit, 15 menit, udah ini kayaknya nggak akan jadi lagu. Gue simpen gitu loh. Oke, berarti lo nggak ngedraft lirik ya? Artinya nggak yang kalau kita nulis kan, kalau nulis cerita maksudnya, lo nulis, abis itu nanti lo bongkar lagi depan belakang. Kalau itu malah justru menurut lo lagunya nggak langsung keluar. Nggak langsung keluar. Jadi sebuah lagu tuh oke menurut lo kalau secara lirik dari verse sama chorusnya itu langsung keluar saat itu juga. Saat itu juga. Tapi kalau misalnya nanti dibedah ada beberapa yang diganti, gue nggak jadi masalah. Tapi dari awal sampai akhir, kalau bisa jangan berhenti gitu loh. Kalau ada 9 lagu yang lo jagokan selanjutnya apa dari Daur Hidup ini? Ini gue lagi berantem sama tim gue karena menurut gue ada satu lagu yang gue pengen naikin, ada judulnya judulnya Kamu Sedih. Kamu Sedih ini, aduh gue suka banget lagu ini gitu. Sama ada lagu Mah tentang nyokap gue, almarhumah nyokap gue. Gue pengen 2 lagu itu, tapi tim gue lagi suka satu lagu judulnya Apa Kamu Tahu. Itu lagu gue bikin karena gue lagi sebel sama Yura. Karena dia janji mau ngebantuin bikinin lagu. Tapi dia ketiduran. Nah, aduh, itu nyebelin banget. Jadi gini, gue tuh udah bilang sama Yura, besoknya, jadi besok gue itu sudah booking studio, booking engineer dan semuanya buat tag, tapi gue belum ada lagunya. Paginya gue, sayang, aku hari ini gak akan kemana-mana ya. Aku harus bikin lagu. Oke sayang, dia bilang. Oke. Sore-sore, sayang, aku mau tenis sama Luna di Andara. Luna Maya. Oh iya oke. Pak Asep kan lagi servis mobil. Pak Asep. Driver gue. Iya. Driver gue lagi. Kenal tuh gue. Terus kamu gimana? Ya aku nyetir sendiri aja deh. Lah jauh loh, itu macet loh gitu. Ya nggak apa, aku bisa. Ya udah aku antar aja gitu. Gue antar, tapi aku nggak main tenis ya. Aku mau bikin lagu, jadi gue bawa gitar di mobil. Udah nyampe Andara, gue say hi ke Luna. Hai Luna, Luna main dong. Gue tuh nggak enak nolak gitu loh orangnya. Jadi lo main tenis? Yaudah gue main bentar ya gitu lah. Main bentar gitu. Karena niat main tenis. Karena dengan harapan gue ketika Luna dan kawan-kawan, Luna main. Yura bilang, aduh, Dona harus bikin lagu nih gitu lah. Ada yang ngebelain. Tapi sampai dia dilosin. Aduh sayang main. Ya udah gue main bentar, beres main. Tapi kita langsung pulang ya. Oke. Beres main tuh jam 7-an gitu loh. Jam 7-an udah siap, udah basah, udah langsung pulang deh. Gue lihat dari Andara ke rumah itu sekitar 30 menitan. Terus kita makan dulu kali ya, tuh Yura. Sayang kita perlu makan. Aduh sayang, aku harus bikin lagu nih. Besok aku jam 10 udah rekaman, tapi lagunya belum ada, gue bilang. Terus akhirnya makan di mana ya? Makan hotpot yuk. Terus lama lagi hotpot. Terus si Luna, makan di mana ya hotpot yang enak? Tar dulu, rumah lu di mana? Luna udah nanya. Bintaro kan? Iya. Kata Yura, di Bintaro. Oh kalau gitu kita makan di daerah PIM aja. Biar lu langsung masuk tol deket. Oh bener juga ya. Terus dia bilang, dia nyari-nyari, aduh tutup lagi yang di Bintaro. Terus Yura dengan polosnya, nggak apa-apa, di mana aja sama kok. Yuk di mana yuk? Ada lagi di mana? Senopati, nggak apa-apa Senopati. Senopati ke Bintaro jauh sih Pak. Iya, dan itu lagi ganjil genap. Wow. Itu lagi tanggal genap, gue ganjil. Mobil lo bilangan prima kan? Gak bisa dipakai. Sampai akhirnya baru beres makan dan ngobrol panjang sekali sekitar jam 10:30 malam. Sampai rumah jam 11:30-an. Lalu terus kita belum mandi. Jadi gue nunggu Yura mandi dulu. Abis itu gue mandi jam 12:30-an baru beres kita. 1:30 malam? 1:30 malam. Baru lo nulis dong? Iya baru. Saya bantuin ya. Oke. Terus gue nulis lagu. Kayak yang tadi gue cerita, gue bikin lagu. Ini oke nih. Saya gimana lagu yang tadi? Sorry gimana? Aku gak denger. Oke, gue ulang lagi. Kayaknya enggak deh. Lagi gak engage dia. Sayang ini aku ada lagu denger nih. Gue nyanyiin lagi lagu baru gitu. Gimana menurut kamu? Sorry gimana? Kamu lagi apa sih? Enggak, sorry. Gimana? Dengerin lagi sampai enggak. Terus gue agak kesel gitu kayak. Terus gue duduk di depan kaca. Terus gue diem dulu, nenangkan diri. Marah lah ya. Aduh, gue harus bikin lagu besok. Udah bisa. Gue, ayo sayang kita nulis lagi, dia udah ketiduran. Di situ gue kesel. Sayang, aku tuh ngelakuin semuanya buat kamu loh gitu. Apapun yang kamu minta aku ikutin. Tapi kenapa aku minta bantuan kali ini untuk albumku yang kamu inisiasikan, tapi kenapa kamu nggak bisa ngebantu gitu loh. Terus bikin lagu apa ya? Nah di depan gue ada handphone gue, di belakangnya itu ada foto Yura. Oh iya itu. Ada fotonya Yura gitu loh kalau kelihatan. Yoi. Terus gue ngeliat itu gue kesel. Terus gue bikin, apa kamu tahu
Aku pasang foto kamu di belakang. Aduh, merinding gue. Gitu. Wajahmu cerah sendiri di antara manusia lainnya. Gue bikin lagu untuk menunjukkan sayang, aku tuh cinta ini sama kamu. Gitu. Kamu harus tahu. Gue merinding anjir. Gitu kurang lebih. Keren banget. Ya gitu. Ternyata dia membantu dengan caranya sendiri. Ya. Ya. Ngomong-ngomong ketiduran. Iya. Gue berarti bisa bikin lagu. Kalau misalnya gue janjian sama orang. Misalnya. Iya gak sih? Gue janjian sama orang. Mau podcast ya kan? Malu banget. Tahu-tahu orangnya gue udah nyampe. Gue udah nunggu setengah jam. Orangnya ketiduran. Bisa dong gue bikin lagu yang mukanya merah. Malu banget aja. Sumpah. By the way, gue tahu ini akan terdengar seperti pembelaan. Seumur hidup gue gak pernah banget telat. Karena gue gak suka telat. Bahkan gue sering berantem sama Yura. Karena misalnya dia menunda sesuatu, pergi ntar dulu. Enggak, kita harus berangkat sekarang. Kalau telat bahaya. Gue gak suka. Gue lebih baik datang duluan. Betul, gue juga sih. Iya. Di hari itu, ini gue kasih konteks ya. Iya. Jadi ini kita sebenarnya janjian yang kedua kali. Karena minggu lalu ya. Minggu lalu kita mau bikin ini, tapi Done nggak datang setengah jam, ternyata ketiduran ya kan. Akhirnya kita reschedule. Terus apa yang terjadi apa? Jadi hari itu Yura nggak ada lagi manggung di luar kota. Oke. Di rumah gua itu pembantu gue baru datang malam, baru pulang kampung. Oke. Jadi nggak ada siapa-siapa. Jadi nggak tahu tuh. Nggak tahu. Gue jadi nggak sempat bilang sama pembantu gue bangunin gue. Di handphone gue udah gue setel alarm banyak banget, gitu loh. Dan malamnya gue tuh lagi, aduh ini tolol banget lagi. Gue tuh lagi bikin lagu. Abis itu gue main PS. Apa gamenya? Gue main Hogwarts Legacy. Oke, nggak apa-apa. Hogwarts Legacy. Iya. Kalau gamenya jelek, makin kesel gue. Hogwarts Legacy. Tapi gue main bentar banget. Terus ini gue harus tidur deh karena ini kayaknya cukup. Gue tidur 6 jam cukup. 6 jam, bangun jam 7. Terus gue ke tempat lo gitu. Iya. Sudah beres. Tiba-tiba gue dibangunin sama pembantu gue. Mas. Hah? Ada apa? Biaya udah pulang ya. Disuruh dibangunin sama siapa? Sama Kak Gisel. Hah? Ada apa? Terus gue lihat Gisel nelfon apa sih? Gue lupa. Manajer. Kak di mana? Itu lihat WhatsApp. Apa? Lihat WhatsApp. Kania Gisel. Astagfirullahaladzim. Kania maafin banget. Kania gimana? Terus gue langsung itu gue sambil chat lu, gue buka baju, masuk benahi shower sambil gini, Kania gimana? Gue cek ini, aduh Kania aku bisa kesana sekarang nggak? Gue panik banget. Gue geter tangan gue sepanik itu. Kania gue gak enak banget. Tolong bilangin ke Radit. Gue belum punya nomor lu kan. Jadi gue gak bisa langsung ke lu. Kania gimana? Kak bisa kesini setengah jam gak? Gue cek. Enggak, Kania dia 50 menit kesana. Ya Tuhan. Ini gimana? Makanya gue tahu rumah lo di Bintaro. Karena Kania bilang Bang dia masih di Bintaro. Ternyata baru bangun. Iya. Terus tadi kan soal lagu nih. Tadi lagu lagu yang soal foto Yura itu, apa kamu tadi judulnya? Apa kamu tahu? Tapi tim lo maunya yang lain? Maunya yang ini. Apa kamu tahu itu? Ini. Iya. Oh, tim lo maunya yang ini. Maunya yang ini. Apa kamu tahu itu? Tapi lo maunya yang lain. Aku mau yang lain gitu. Oh, kenapa bisa beda? Selera atau? Selera aja sih, lebih ke selera. Karena gue memang running label, gue tahu point of view mereka, kenapa mereka pengen lagu ini. Tapi posisinya saat ini gue sedang menjadi artisnya, sedang menjadi musisi yang dengan segala idealismenya. Lagu Kamu Sedih itu adalah lagu tentang gue pertama kali sadar dan gue bertanya sama diri gue sendiri. Gue lagi ketawa-ketawa lagi gini, lagi di kafe gitu dit sama teman-teman, ketawa teman lama. Terus sebelah gue ada cermin. Jadi gue nempel ke dinding gitu, ada cermin, terus ada cerminnya gitu. Lagi ketawa-ketawa, terus gue ngeliat ke cermin. Terus gue ngeliat, gue tuh lagi ketawa, tapi mata gue sedih banget. Karena? Gak tau, makanya tuh gue nanya, kenapa ya? Kok mata gue kayak lirih banget gitu loh. Kayaknya ada sesuatu yang salah di gue deh gitu. Akhirnya gue mempertanyakan, itu adalah proses bertanya sama gue gitu loh. Lo happy apa enggak gitu? Iya, kayaknya ada yang salah deh sama lu gitu loh. Jadi pemilihan yang nextnya ini karena personal buat lo gitu kan maksudnya? Iya, lo pengen orang tahu. Cara promonya gimana? Kan katakanlah karena lo running label juga kan. Tadi lo bilang lo mau milih lagu, terus tim lo milih ini, lo milih itu. Katakan yang dipilih yang ini nih, yang lo sebel sama Yura kan. Gimana ngeramein ya lo ke
Apa radio kah atau? Iya, gue hire publicist lagi. Gitu. Oh, ada publicist? Iya, gue tidak memilih untuk punya in-house publicist. Karena gue harus dapat sudut pandang beda setiap lagu. Gue lebih berpikir seperti itu. Jadi publicist punya style masing-masing gitu loh. Dan setiap lagu punya DNA-nya masing-masing. Jadi gue harus memilih publicist yang cocok untuk lagu ini gitu loh. Oh, publicist artinya orang yang mempublikasikan ke berbagai platform gitu? Iya betul. Oh. Dan bagaimana cara gue bertutur kata untuk promosi albumnya ya gitu loh. Mereka mau ngebantuin gitu loh. Tapi mostly untuk gue pribadi gue bandel sih. Gue disuruh ini kayak enggak, gue maunya gini. Oh. Gitu. Ya, jadi publicist ini yang ngatur untuk promonya gitu. Oh, yang paling efektif apa sih sekarang ini? Radio kah masih atau? Paling efektif sebenarnya kayak gini, ngobrol-ngobrol kayak gini paling efektif buat gue. Karena orang jadi tahu lah ya, artinya ya. Ya karena kalau kenapa gue memilih pengen datang ke sini karena lagu gue sepertinya cocok dengan penonton lu. Yang mana nih? Yang Daur Hidup. Album Daur Hidup ini. Semua gitu. album itu. Sebuah album ini gitu. Karena ada beberapa ditawarin podcast kayaknya ini marketnya terlalu muda, kayaknya nggak cocok deh gitu. Oke. Gitu. Di market lu kayaknya cocok, jadi gue harus memilih market yang tepat juga karena gue percaya apapun bisa dijual kalau dijualnya ke tempat yang tepat gitu. Oke. Kayaknya sih iya sih, karena pasti banyak yang umur-umur lagi ngantor, lagi apa yang merasa kayak ini hidup gue gimana sih gitu kali ya. Gini gue cerita, kemarin gue manggung di Samarinda. Samarinda. Terus gue diundang di pesta rakyatnya Samarinda kemarin, kemerdekaan. Terus gue datang, gue tahu bintang tamunya cuma gue doang. Terus yang lainnya tuh ada DJ koplo gitu. DJ koplo, oke. DJ koplo. Terus pas gue datang, itu musiknya lagi koplo kenceng banget pak. Gue gini gue gimana ngangkatnya ya. Karena ini kota Samarinda untuk album Daur Hidup pertama kali gue mau nyanyiin lagu ini di kota lain tuh Samarinda. Di Samarinda itu baru pertama kali. Gue nggak tahu medannya kayak apa. Terus yang ngundang itu ibu-ibu pejabatnya ternyata yang ngundang gue. Pas gue nyanyi semuanya nyanyi nih. Kok tahu satu album udah pada tahu nih. Satu album tuh pada nyanyi semua terus kenceng gitu. Terus gue bahagia banget. Beresnya pada minta foto. Jadi ada sesi foto setengah jam. Yang biasanya gue hanya lakukan 5-10 menit. Tapi gue willing untuk setengah jam karena yang datang itu bukan anak muda aja. Tapi yang seumuran kita dan lebih tua dari kita. Terus banyak yang kayak misalnya ada ibu yang ngundang gue umurnya di atas gue. Aduh nak, aku paling suka lagu Kamu Sedih misalnya kayak gitu. Karena menurut aku gini. Terus gue merasa oh gila ya, ini range album ini range-nya luas sekali gitu. Dan ketika yang mengundang dan mendengarkannya jauh di atas gue dan yang di bawah gue banyak, gue tuh happy-nya minta ampun gitu. Oh berarti banyak yang akan lebih mengerti seorang Dona seperti apa gitu. Karena gue takut banget gue salah ngasih apa yang gue sampaikan salah dimengerti sama orang gitu loh. Tapi lo pernah ngerasa lagu lo tuh niatnya ngomongin apa, tapi orang interpretasinya jadi beda, jadi lebih luas gitu misalnya? Pernah ngerasa kayak gitu gak sih? Sejujurnya gue belum pernah berpikiran ke sana, belum pernah mencoba untuk berpikir ke sana karena abis lagunya keluar gue selalu ya udah deh gitu. Kayak ada lagu Bercerita Lewat Kata itu gue cuman bikin 1 jam sebelum Yura konser. Untuk nenangin Yura. Cepet banget sih karena dia lagi deg-degan gitu loh konser tahun kemarin. Dia lagi deg-degan banget. Konsernya di Jakarta, konser besarnya mau mulai gitu. Terus gue tenangin, gue bikin lagu ini, aku bikin lagu buat kamu gitu loh. Terus dia lagunya bagus, nyanyiin yuk di panggung yuk gitu. Enggak. Karena gue lagi pakai celana pendek, lagi pakai kaos gitu loh. Karena gue lagi nge-showdiin konsernya kan. Terus ini banyak yang harus aku urus. Enggak please, kado buat aku biar aku tenang. Oke deh. Akhirnya gue nanggung, terus ada celana tidur gue kayak agak batik gitu gue pakai, jadi kayak agak-agak emang sengaja berarti. Emang kayak so ini mau tampil deh gitu. Ya udah ada deh gue nyanyiin untuk pertama kali di situ. Habis itu Yura minta gue rilis, penonton banyak yang minta gue rilis, gue malas-malasan gitu. Aduh enggak deh. Akhirnya udah gue rekaman vokal di Surabaya di rumahnya teman gue, di rumah bukan studio. Terus gitaris gue di Bandung, yang kemarin gue mainin di konser lu rekamin dong gitarnya. Gue lagi di Surabaya nih, dia ada rekam, gue ngerekam ini file gue dapat, gue kirimin ke Ipong di Karawaci. Pong ini tolong mixing, gue mau rilis lagu. Terus dia nanya, cuma 2 track Kang gitu? Ya cuma vokal sama track satu gitar track sama 1 vokal. Iya itu mixing aja deh. Terus gue keluarin, gue nggak promo kemana-mana gitu loh. Inilah ajaibnya sebuah lagu menurut gue. Dan nggak ada
nggak ada rumusnya untuk viral gitu. Terus gue rilis begitu aja, gue nggak promo kemana-mana, tiba-tiba lagunya naik sendiri. Ya jadi menurut gue. Apa judulnya? Bercinta Lewat Kata. Oh, yang Bercinta Lewat Kata. Yeah. Oh, itu cuma 2 track. Cuma 2 track. Wow. Itu gue bikin lagu itu karena gue ngerasa gue harus gue ngasih tau ke Yura bahwa gue menemukan lo dan lo orang yang tepat. Karena ketakutan terbesar gue dalam hidup dari gue umur belasan tahun adalah gue takut menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Kayak gitu. Iya. Gue tuh takut, karena banyak banget teman gue yang, Don ngobrol yuk gitu, nongkrong yuk gitu. Aduh gue harus nongkrong, kenapa sih gitu. Ya gue lagi ada masalah nih. Lagi males pulang ya? Iya, lu ngobrol lo sama bini lo gitu loh. Aduh gue gak bisa ngobrol sama bini lo. Lah gimana sih lo gitu. Banyak lagi kayak gitu. Kan itu bini lo yang lo pilih dengan sadar. Iya. Dan sampai tua lo cuma bisa ngobrol sama dia kan. Lo gak bisa, nanti kalau misalnya lo udah gak punya hobi, lo udah gak punya kerjaan, anak lo udah pada sendiri-sendiri, ya lo kan cuma bisa ngobrol sama bini lo gitu. Iya. Banyak yang kayak gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu lah. Yang nongkrong tapi pulang dilamain karena nanti gak bisa ngobrol sama istri apa suaminya. Oke, gimana caranya lo bisa yakin gitu, wah nih lagu cuman butuh 2 track nih, kan bukan lo gatel untuk nge-produce itu jadi kayak nanti kasih ini kasih itu. Itu balik lagi, gue tuh awalnya ketika gue sangat percaya dengan lirik yang kuat. Lirik dulu, terus gue bikin notasinya. Aransemen tuh gue selalu men-treat sebuah aransemen adalah ini seperlu apa aransemen ini untuk ditambahin gitu. Kalau misalnya gitar aja udah enak, ya udah gitar aja gitu. Keep it simple gitu. Sesimpel mungkin yang gue bisa gitu. Tapi lo arrange semua tuh berarti satu album itu lo yang arrange sendiri ya? Enggak. Gue akhirnya dibantuin karena gue tahu gue adalah orang yang, gue perlu ada orang yang bilang cukup. Ada mata kedua sama kayak editor berarti. Iya, jadi gue punya produser yang lu tanggung jawab ini ya, lu stop gue karena gue pasti banyak mintanya. Iya. Ini enggak Don, ini cukup. Oke, gue nurut sama lo gitu. Oke, jadi next untuk album ini udah keluar semua. Ini berarti akan kayak Yura tuh 3 tahun, 4 tahun nanti lo lihat. Belum tahu juga. Mungkin aja di tahun depan gue, yang pasti tahun depan gue akan mengeluarkan album baru. Tapi bukan gue sendiri, tapi sama Sheila. Gue punya duet sama Sheila Dara, istrinya Vidi. Oh tahu. Yang bisa Dara, judulnya Dara Maula. Gue tahu itu yang dulu ya, kan bukannya sempat keluar? Iya sempat. Lo berdua itu kan nyanyi kan? Iya nyanyi berdua. Oh ini ada lagi. Albumnya akan keluar. Jadi sebenarnya gue sama Sheila itu udah punya album dari 2 tahun yang lalu. Albumnya udah jadi, cuma belum bisa keluar karena ada satu lain hal. Karena ada dealingan yang harus kita juga pengen cerita, tapi baru bisa tahun depan gitu ceritanya. Gitu loh. Akhirnya tahun depan albumnya seperti akan rilis. Oke. Gitu. Tapi itu duo lah ya. Iya. Lu harus denger, gue punya lagu judulnya Malas. Video gue sama Sheila bikin video klip pakai handphone berdua. Video klipnya tentang kucing. Serius, judulnya adalah Malas. Itu adalah anthem gue sama Sheila, karena gue sama Sheila itu orang pemalas. Aduh, gue boleh gabung gak? Lu denger deh, lirik pertamanya gini, jangan paksa ku malas berbuat apa-apa gitu. Oke, anthem gue itu berarti. Tapi soal kucing, karena itu dari sisi pandang kucing kan? Iya. Karena kucing pemalas kan? Iya betul. Oh, I see. Gitu. Betul. Wah seru banget. Gitu. Thank you udah sharing hari ini. Kalau mau denger albumnya udah rilis semua di DSP. DSP sudah rilis semua di YouTube gue, di kanal YouTube gue juga udah ada live performnya. Video liriknya udah ada. Ada bocoran ini video klip terbaru untuk lagu yang mana belum? Lagu Daur Hidup gue lagi tanggal 25 gue akan syuting video klip. Serius? Lagu Daur Hidup. Iya, gue deg-degan banget. Oke, good luck buat semuanya ya. Thank you so much. Thank you semua.